Oke, Mbak Sun. Boleh bantu Mbak Almaida kalau gitu untuk bantu ganti hasil translatannya Mbak Sun. Yang pertama itu kalimat pertama di tes yang ketiga. Atau ada yang mau ngomong aja biar nggak usah ditulis. Reproach rather than the interest of government. Bisa ini kita tanpa melihat yang itu ya, hasil jawaban yang di buku ya. Oke. Kita bisa bilang the purpose of e-government application, tapi mungkin application bisa diganti kalimatnya dengan katanya dengan yang lain mungkin. Tadi ada teman kita yang pakai apa, implementation ya. The purpose of e-government implementation is to menyesuaikan, adjust terus adjust apa, to adjust the services with the citizens needs rather than atau than timbang sekedar wujud pendekatan kepentingan pihak pemerintah. Jadi itu bagaimana? Rather than ada yang punya ide? Atau Mbak Almaida sudah berhasil mengganti kalimatnya Mbak Almaida? Halo, ada yang baru datang ya? Mbak Yulia Ekawati. Wow. Iya, nggak apa-apa. Kita lagi bahas translation yang Mbak Almaida ini. Oh iya, nggak apa-apa. Ayo, ini diselesaikan kalimat yang pertama ini. Kenapa nggak bisa login?
Oke, lanjut. Dilanjutin ayo Mbak Almaida. Jadi aku udah bantu dikit ya. The purpose of e-government implementation is to adjust to the service with the citizens needs rather than. Ayo Mbak Almaida atau teman-teman yang lain ada yang bisa bantu. Kurang tahu. Oh tadi tuh ya. Enggak, oke, kita lanjut aja ya. Lanjut ya. The purpose of e-government implementation is to adjust the service with citizens' needs rather than to approach, mendekati ya, rather than to approach on the government necessity. Lanjut ya. Lanjut Mbak Almaida. Mbak Almaida masih di sana kan ya? Halo? Halo? Iya, Mbak Almaidanya ada. Bisa bicara dengan Mbak Almaida. Iya Mbak Almaida, lanjut ya. Itu yang kedua, kalimat kedua Mbak Almaida. Maka perlu ditekankan kembali bahwa penerapan e-government sebaiknya bukan sekedar gagah-gagahan atau mengikuti tren. Jadi gimana? It should be emphasized that the e-government application should not simply for showing off or following the trend. Itu suggestion dari aku ya, kalimatnya diganti seperti itu. Mbak Almaida ada yang mau ditanyain nggak dari hasil translatannya Mbak Almaida ini? Kalau nggak ada, aku serahin selebihnya ke Mbak Almaida untuk diganti. Nanti dikirim ke aku kembali gitu. Gimana Mbak Almaida? Oke, kalau gitu. Lanjut ya, kita ada Mbak siapa? Mbak Vivi. Nggak apa-apa ya Mbak Vivi ya? Oke, sip. Lanjut, kita gedein. Oke, task yang ke-7. Sebelumnya Mbak Vivi ada pertanyaan nggak? Teman-teman yang lain bisa lihat sambil dilihat ya. Sebelumnya Mbak Vivi ada pertanyaan nggak dari sini? Itu sebenarnya sudah cukup baik kok Mbak Vivi. Aku gantinya cuma sedikit. Hal yang menarik saat eksekutif ditanya mengenai bagaimana rencana mereka memperbaiki layanan institusinya, sebagian besar memfokuskan pada layanan elektronis. Ya, dibaca lagi kan nih Mbak Vivi ya setelah sekian kalinya.
Kalau ada yang bisa diperbaiki, Mbak Vivi mau memperbaiki kalimat yang mana, kata yang mana gitu. They. Oh iya iya. Oke, sip. It's interesting when executive. Hal yang menarik. Sebenarnya kalau dilihat dari sini bisa diganti it's interesting jadi apa? Interestingly. Karena kalau pakai bahasa yang Inggris tuh apa-apa tuh yang pakai belakangnya ly itu loh Mbak Vivi. Itu lebih banyak kayak apa ya? Consequently atau yang kalau ini kan interestingly atau apa ya kira-kira contoh lainnya. Itu maksudnya yang belakangnya ly itu lebih umum dipakai apalagi untuk awal kalimat. Itu yang Mbak Vivi ya. Ini nggak salah, cuman kalau seandainya diganti kalimat dengan kata itu akan terdengar lebih baik. Interestingly when executives pakai s Mbak Vivi. Kenapa pakai s? Iya nggak apa-apa, mari selamat datang. Kita lagi bahas ini nih punyanya Mbak Vivi translationnya. Disimak ya Mario. Kenapa when executive harus pakai s sedangkan dibahas di source language-nya itu nggak pakai s? Karena di source language ketika dia tulis saat eksekutif ditanya mengenai bagaimana rencana mereka sekian itu, maksudnya eksekutif ini kan nggak hanya satu orang kan banyak orang yang jadi eksekutif. Nah ini yang jadi bagian dari pemerintah itu. Jadi ketika ditranslate ke bahasa Inggris pakainya pakai s. Lagian kan Mbak Vivi di sini tulis when executive were asked. Were kan itu maksudnya past tense-nya dari apa? Pasnya dari are ya. Are itu kan maksudnya lebih dari satu orang kan. Jadi mestinya when executive were asked about how they plan to fix the service of institution. Dalam catatan saya ada S-nya loh, ini lagi aku lihat tapi kok gitu kurang S ya. mungkin kurang ketik kali, kelupaan. Oke, berarti Mbak Vivi tahu ya itu mesti pakai S ya. When executive were asked about, ini bisa diganti lagi about their plan to fix the service of the institution. Mostly focuses on ini jangan pakai focuses Mbak Vivi. Sebenarnya sorry aku aku itu miss. Pakainya focus pakai ed. Kenapa fokus? Karena kan di atasnya pakai apa? Were asked. Were asked itu apa? Past tense kan? Kalau focuses apa? Present tense kan? Nah, sedangkan mereka masih dalam satu kalimat yang sama. Jadi itu nggak boleh. Jadi kalau depannya awalnya past tense, ya belakangnya kalau ada verb harus dijadiin past tense juga. Jadi mostly focused on electronic service. Oke, sorry aku kelewat itu. Terus udah gitu lanjut. Beberapa diantaranya bahkan member spesifikasi kanal. Some of them even provide specification that's multi-level, which is bisa diganti which is multi-level channel. Bisa diganti itu atau yang itu some of them even provide specification. Oh, multi-level channel specification bisa dibilang gitu ya. Jadi nggak usah pakai that. Jadi lebih pendek kalimatnya. Tapi ini maksudnya ini nggak apa-apa. Kayak gini nggak apa-apa. Ini ya suggestion.
Yang kalimat kedua itu loh Mbak Vivi, some of them even provide specification that's multi-level channel, which is one of the key principle of CRM. Itu bisa diganti some of them even provide multi-level channel specification. Gak usah pakai that gitu jadinya, dipindahin aja, jadi lebih pendek gitu maksudnya. Lanjut. Then some respondents determine the top priority in their development plans by providing references more provision of service over the internet and create a portal as the only point of entry an integrated service. And create a portal as the only integrated point of entry service. And integrated itu dipindahin ke depan ya Mbak Vivi, ke depannya point of entry. Sip. Nah, in this case the decision to choose e-government and CRM service as priority deserve an applause atau a big applause. Akhirnya datang juga Pak Kusmawati. Akhirnya, oke. Selamat malam, selamat bergabung. Kita lagi bahas punya Mbak Vivi tapi baru aja selesai. Mbak Vivi ada pertanyaan nggak Mbak Vivi? Kalau nggak ada, aku lanjut ke yang lainnya. Lanjut, sip. Aku matiin. Terus punya Mbak Teh Elis gimana? Mau dibahas Teh Elis? Atau punyanya Mbak Lina? Atau punyanya Mbak Sun? Oh iya ya, aku lupa, maaf. Oke. Punya Mbak Sun tuh yang mana ya? Oh oke. Ini. Teh Elis mau dibahas tah? Nih. Iya Mbak Fitri, akhirnya bisa dibuka loh Mbak, dan itu nggak nempel-nempel. Aku sampai terharu. Punya Mbak Sun juga nggak nempel-nempel lagi akhirnya.